Baik, sekarang kita bicara soal hukum acara pidana. Kita beranjak ke apa itu hukum pidana formil, ya. Bisa dilihat ya, jadi kalau saya berharap tidak ada yang coret-coret ya. Saya disable dulu annotate-nya. Maaf Bu, Apa itu hukum acara pidana? Hukum acara pidana atau biasa juga disebut sebagai hukum formal atau hukum pidana formil. Ya, dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana disebut sebagai strafvordering. Kalau dalam bahasa Inggris Anda akan temukan itu dengan istilah criminal procedure law. Dalam literatur Amerika lebih dikenal dengan criminal procedure rules. Jadi kalau kita bicara tentang hukum acara pidana, pada dasarnya kita bicara tentang prosedur, kita bicara tentang rule of the game, kita bicara tentang bagaimana aturan mainnya, bagaimana cara menjalankan aturan hukum pidana material agar bisa diterapkan, ya, prosedurnya seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Hukum acara pidana didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh Van Hattum. Van Hattum mendefinisikan hukum acara pidana sebagai hukum pidana formal dalam peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana material, ya, bagaimana caranya hukum pidana material yang bersifat abstrak harus diberlakukan secara konkret. Kalau menurut Satohit Kartanegara, hukum acara pidana sebagai hukum pidana dalam arti konkreto. Dia hukum pidana dalam arti konkreto, dalam arti konkret yang mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana in abstrakto dibawa ke dalam suatu in konkreto. Jadi kalau kita lihat Van Hattum dan Satohit ini memiliki kesamaan pendapat bahwa pada dasarnya hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang membawa hukum pidana material yang bersifat abstrak agar bisa menjadi konkret. Hukum acara pidana dan hukum pidana, bedanya apa? Kalau hukum acara pidana mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya, ya, negara melalui alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya. Tadi sempat saya tanya, kalau misalnya kalau misalnya ada pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak ada alasan penghapus pidana terhadap dirinya, apakah negara berhak atau berkewajiban untuk memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut? Ya, berhak atau wajib? Jawabannya adalah berhak. Negara tidak wajib. Jadi ini merupakan pengertian tentang asas legalitas, ya. Mengenai pengertian tentang asas legalitas ada berbagai pendapat yang dipahami oleh beberapa negara secara berbeda-beda.
Indonesia, Belanda, Prancis, Jerman itu termasuk negara-negara penganut asas legalitas yang mendefinisikan bahwa negara memiliki hak untuk memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana, bukan kewajiban. Tapi ada negara-negara lain yang memiliki pendapat bahwa negara memang wajib untuk memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ini terkait dengan pemahaman negara tentang prinsip asas legalitas. Indonesia adalah penganut paham yang berpendapat bahwa negara itu berhak bukan berkewajiban. Apa buktinya negara berhak bukan berkewajiban? Ya, sejak di tahap penyidikan, di tahap penyelidikan itu kepolisian sudah diberikan satu hak yang disebut dengan hak diskresi. Hak diskresi adalah hak untuk menyampingkan satu perkara, ya, apabila perkara itu bertentangan dengan kepentingan umum. Seperti misalnya perkara Nenek Minah, misalnya, apabila dimungkinkan untuk dikesampingkan perkaranya, maka pada dasarnya penyidik memiliki kewenangan untuk menyampingkan suatu perkara. Penyidik memiliki hak diskresi untuk melakukan itu. Itu di tingkat kepolisian. Bagaimana di tingkat kejaksaan? Di tingkat kejaksaan, Jaksa Agung itu juga dibekali oleh hak oportunitas. Hak oportunitas itu hak untuk menyampingkan perkara juga apabila bertentangan dengan kepentingan umum. Hak oportunitas misalnya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama itu pernah digunakan oleh Jaksa Agung dalam perkara Cicak vs Buaya, waktu perkaranya Chandra Hamzah dan Bibit gitu ya, mantan ketua KPK. Ketika mereka dikriminalisasi atas perbuatan yang mereka lakukan, bukan Chandra dan Bibit, tapi BW dan Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad waktu itu yang punya bagaimana? Budi Gunawan. Kok Budi Gunawan mah polisi dong. Ini mantan ketua KPK BW Bambang Wijoyanto, bukan Budi Gunawan. Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad waktu itu, ingat nggak, Abraham Samad sempat melakukan satu sempat dikriminalisasikan karena dianggap melakukan pemalsuan identitas. Waktu itu dia memasukkan seorang perempuan ke dalam kakaknya, ke dalam kartu keluarganya. Masih ingat nggak? Lalu kemudian kalau Bambang Wijoyanto waktu itu dikriminalisasi karena pernah ketahuan membriefing saksi. Nah itu juga sebenarnya kan itu kesalahan kecil ya. Kalau masalah masukin orang lain ke dalam kakak, mungkin niatnya mau membantu ya, sebenarnya itu kesalahan-kesalahan kecil yang sengaja di blow up supaya dengan tujuan untuk mengkriminalisasi ketua KPK pada saat itu. Begitu juga dengan Bambang Wijoyanto. Kalau misalnya jadi advokat gitu ya, Anda jadi advokat misalnya nanti membriefing saksi pada dasarnya kan hal yang biasa gitu kan. Kalau misalnya kita mau bawa saksi yang meringankan ke pengadilan, tentu kan kita harus tahu dulu Anda mau terangkan apa nih di pengadilan. Ada yang kira-kira akan memberatkan klien saya nggak gitu kan. Perlu kita beritahu dulu di mana batasan-batasan dia ketika bicara gitu kan. Nah, tapi itu kemudian dipermasalahkan. Dan akhirnya Jaksa Agung pada saat itu menggunakan hak oportunitas untuk menyampingkan perkara kedua ketua KPK itu ya. Lalu ya itu salah satu contoh bahwa pada dasarnya negara sudah membekali unsur-unsur sistem peradilan pidananya untuk untuk memiliki hak mau melanjutkan perkara, mau menjatuhkan pidana atau menghentikan perkara, tidak jadi melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan tindak pidana.
Nah, berbeda dengan hukum pidana yang berisi uraian tentang delik, uraian tentang perbuatan apa yang dilarang, perbuatan apa yang diperintahkan ya, aturan tentang syarat dapat dipidananya suatu perbuatan tadi ya. Petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, siapa-siapa saja orang yang dapat dipidana, siapa saja orang yang tidak dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Itu isi dari hukum pidana material.